terambil dalam Matius 19 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sini kita akan membahas bahwa pada akhir-akhir ini banyak di antara kita yang sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu, banyak yang sudah undur, dan banyak yang meninggalkan Tuhan. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa tidak tertutup umum bahwa orang yang sudah lama mengenal Tuhan akan tidak akan meninggalkan Tuhan. Baik, jadi kita harus menurut saya kalau ini kita harus belajar lebih dekat untuk mengenal Tuhan supaya kita tidak menjadi yang terkemudian untuk ini. Seperti Rasul Paulus juga sudah mengajarkan, dia sudah memberi contoh pada kita bahwa dia sudah berjuang sampai akhir hidupnya untuk melayani Tuhan supaya dia bisa bekerja buat Tuhan sampai akhir hidupnya. Di sini dalam ayat ini banyak terjadi buat anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, banyak karena banyak faktor. Ada yang mungkin faktor ekonomi, terus jodoh, bukan jodoh kali ya, apa namanya itu, pasangan hidup. Kalau jodoh kan pasti Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Istilahnya mengikuti kemauannya sendiri, bukan kemauan Tuhan. Di sini saya ada mungkin ya kesaksian sedikit mengenai ayat ini, bahwa dulu itu di kampung saya itu banyak yang yang masuk Kristen itu hampir di lingkungan saya itu sekitar hampir 25% dari penduduk di lingkungan saya itu. Jadi terus seiring berkembangnya waktu mungkin ya ada yang banyak kan itu mengikuti pasangannya untuk pindah mengikuti ajaran pasangannya itu. Ini kemarin saya pas waktu pulang juga ya sempat kaget juga ya, banyak yang orang-orang udah lama mengenal Tuhan lebih dahulu daripada saya. Ternyata mereka pas ketemu Lebaran sudah banyak yang pada pindah jalur, udah mengikuti yang ajaran yang lainnya. Mungkin ada dari rekan-rekan semua yang saudara-saudara semua yang mengalami ingin menambahkan berbagi pengalaman lah tentang ayat ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Ada pendiam. Ayo. Kan tidak ada jaminan ya orang mengenal Tuhan lebih dahulu masuk surga ini, kalau menurut saya. Batuk. Apa
apa ingin menambahkan sesuatu yang lebih membangun lagi? Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Tahu enggak? Iya. Banyak kayak gitu. Hmm. Iya benar. Ada yang lain? Ya. Iya, Kak. Hmm, Nggak di sekitar Tiara aja, mungkin ada temennya apa? aku lingkungannya sih mayoritas Muslim ya. Jadi Hmm. eh aku nggak tahu sih maksudnya eh ya selalu ada kepikiran gitu ya. Aku tuh udah ada bergerak maju atau di situ aja gitu ya, di tempat itu aja. Yang terdahulu jadi terkemudian, lalu yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Aku Hmm. sendiri masih kayak aku stuck atau aku udah bergerak maju ya kayak gitu. Aku udah tertinggal gimana ya kayak gitu. Jadi kita Eh harus bisa. kayak ini sih kadang-kadang aku mikir gini, aku kan Kristen, maksudnya lahir sudah Kristen gitu ya, karena orang tua aku Hmm. Kristen. Tapi kan seiring bertambahnya usia gitu ya, aku sendiri mulai merasa gini, kok kalau aku, kok bapakku keras kepala banget ya, apa dia maksudnya ini yang terdahulu itu kemudian, karena kan kalau dilihat umur harusnya dia udah terdepan, aku bisa belajar apa ya, Hmm. aku harusnya bisa jadikan dia sebagai panutan gitu loh, karena kan Iya. secara umur. Tapi aku jadi mikir ini, Lebih tua. apa ini sudah terdahulu dan jadi terkemudian gitu. Kalau aku kadang-kadang suka jadi menggurui bapak aku gitu loh. Sedangkan bapakku Hmm. kadang-kadang kayak merasa dia punya lebih tahu gitu. Ya, ya, ya gitu loh. Kan kadang-kadang gini, ya harusnya bersyukur Pak. Nggak usah diajarin bersyukur, bapak juga udah lebih tahu gitu. Dan dulu juga udah bersyukur. Kadang-kadang kan hal-hal kecil gitu jadi kayak eh itu gitu loh kayak hmm, sesuatu yang pengen diharapkan gitu. Kita sekeluarga sama-sama maju dalam melayani Tuhan. Ya, karena aku nggak tahu ya kayak mungkin Tuhan belum menghadirkan sesuatu yang kita harapkan karena ada yang harus masih kita benahi gitu. Masih ada yang harus kita bereskan gitu. Kita
Gitu sih kayaknya yang di sekitar yang aku rasain sih kayak gitu loh. Kayak karena umur tuh nggak menjamin seseorang itu apakah sudah menjadi yang terdahulu atau menjadi yang terkemudian. Aku sendiri juga masih banyak yang harus terus belajar ya soal mengikuti Yesus kayak gitu sih Pak. Cukup. Masih ada lagi? Iya cukup, itu hal kecilnya aja lah suka saya rasakan di rumah. Kalau di lingkungan, soalnya saya kan mayoritas muslim ya, jadi saya kalau bertukar informasi mengenai agama kayak gitu kan masih rada sulit ya. Jadi paling itu aja sih Pak. Fulisa mau menambahkan dari ayat ini? Ya, ada sedikit hubungannya dengan tadi yang disampaikan Tiar. Sebelum kita masuk ke ayat 30 yang tadi Bapak Pras baca, bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ayat-ayat di atasnya itu sebenarnya menggambarkan mengapa bisa yang terdahulu menjadi yang terbelakang dan sedikit yang terpilih. Pada ayat di atas sebelum ayat 30, misalnya ayat 17 sampai 22 itu kan ada orang kaya, itu anak yang orang muda yang kaya kan. Orang muda yang kaya ini dia sudah merasa cukup, sudah rasa dia berpuas diri, sudah cukup dalam pencariannya akan kebenaran. Dia merasa apalagi sih yang masih kurang, bisa tadi dihubungkan dengan yang Tiar ceritakan. Bapak udah tahu tuh tentang bersyukur. Ada bukannya menjelekan Pak Longsel ya maksudnya, tapi ada orang-orang yang benar kata Tiar, ada orang-orang yang merasa puas diri, udah merasa cukup dalam pencariannya, dalam pengenalannya akan kebenaran, akan pribadi Tuhan. Dia udah merasa dirinya udah nggak ada lagi yang kurang. Ini yang berbahaya, ini yang bisa jadi nanti karena dia sudah rasa udah cukup, udah merasa nggak ada yang kurang lagi, udah puas, nggak merasa lapar haus lagi dalam pencarian pengenalan akan Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian nih, ya bukannya menghakimi ya harus hati-hati seperti orang muda yang kaya itu. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begitu, gitu. Ya. Jadi supaya kita tidak ketinggalan yang tadinya kita terdahulu menjadi yang terakhir, ya sebagai pengikut Yesus, supaya kita sampai pada akhirnya selamat, tetap dalam kondisi didapati setia, ya kita pertama harus komitmen, ya komitmen sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Yang kedua, ya kita harus siap berkorban atau bayar harga, pikul salib, sangkal diri dalam perjalanan iman kita. Ya karena itu tadi Pak Pras bilang, banyak orang yang karena nggak mau pikul salib dan sangkal diri, mengikuti keinginan daging, akhirnya ikut suaminya atau bagaimana seperti yang tadi Devi cerita, ya karena lebih mengutamakan keinginan daging daripada siap berkorban atau bayar harga sekali Yesus, tetapi Yesus pikul salib sangkal diri itu bukan sesuatu yang mudah dan enak. Dan yang terakhir, supaya kita tidak tertinggal menjadi yang terakhir, biarlah dalam segala situasi kondisi kita terus mau berusaha mengutamakan kerajaan Allah lebih dari hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara ini. Ya, itu aja yang saya bagikan, tambahkan, share. Dilanjut Pak Pras. Oke. Baiklah. Demikianlah kita sudah sama-sama belajar bahwa kita harus, supaya kita tidak menjadi yang terkemudian, bahwa kita harus mau mengakui segala dosa-dosa kita, menyangkal diri, memikul salib, dan setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Sama satu Pak, yang tadi di awal yang ada hubungannya dengan Tiar, jangan berpuas diri. Cukup. Saya cukup berdoa, saya cukup lebih maju lagi dalam. Iya benar Pak. Supaya miskin di hadapan Allah.